Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Saya Sulaiha Amdadi, dosen jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada kesempatan kali ini, anak bimbingan kami atas nama Nurbaiti, mahasiswi Prodi D4 Kebidanan, akan menyampaikan informasi kesehatan dengan tema pentingnya kontrasepsi di masa pandemi. Selamat menyimak videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti. Saya mahasiswi Politeknik Kesehatan Makassar, Prodi D4 Kebidanan. Nah, pada kali ini saya akan sharing informasi mengenai pentingnya KB selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak pada program KB nasional. Data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa adanya penurunan drastis program KB selama pandemi COVID-19. Maka dari itu, di sini saya akan membahas 4 pokok bahasan penting mengenai program KB selama pandemi COVID-19. Nah, yang pertama saya akan membahas mengenai hal yang perlu diketahui terkait program KB selama pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu mengapa KB penting selama pandemi COVID-19. Yang ketiga yaitu alat kontrasepsi yang cocok selama pandemi COVID-19. Dan yang keempat yaitu hal yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kelonjakan kelahiran pasca pandemi. Pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai hal yang perlu diketahui terkait program KB selama pandemi COVID-19. Nah, yang perlu kita ketahui yang pertama yaitu mengenai penurunan angka program KB dan adanya peningkatan kehamilan. Nah, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa para pengguna KB mengalami penurunan 40% dikarenakan tidak memeriksakan diri sehingga menyebabkan kelonjakan kelahiran. Ada 4,8 juta kelahiran di 1 tahun terakhir dan ada 5,6 juta kehamilan jika dibiarkan 2-3 bulan. Nah, di beberapa provinsi di Indonesia mengalami peningkatan kehamilan selama pandemi COVID-19. Di antaranya yaitu ada di Tasikmalaya, Cirebon, Sukoharjo, Sragen, Kalimantan Timur, dan di Sulawesi Selatan sendiri mengalami peningkatan kehamilan. Di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan termasuk Bulukumba, Jeneponto, dan Parepare mengalami peningkatan kehamilan. Hal ini disebabkan karena dilepasnya kontrasepsi, anjuran pemerintah untuk WFH dan diam di rumah, kemudian turunnya peserta KB, dan layanan dibatasi. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui yaitu mengenai meningkatnya kehamilan yang tidak direncanakan selama pandemi COVID-19. Menurunnya angka pengakses layanan KB selama pandemi COVID-19 ini juga beresiko meningkatkan kehamilan yang tidak direncanakan. Apa sih itu kehamilan yang tidak direncanakan? Nah, kehamilan yang tidak direncanakan adalah kehamilan yang terjadi pada waktu yang tidak diinginkan atau yang tidak dijadwalkan. Kehamilan yang tidak direncanakan ini juga berdampak negatif pada kesehatan, sosial, psikologis, bahkan dapat menyebabkan kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi baru lahir. Di Indonesia ada 2 kematian ibu setiap 1 jam. Prediksi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini menyatakan bahwa angka ini bisa saja meningkat hingga 2 kali lipat jika para akseptor KB menurun. Menurut UNFPA sendiri bahwa program KB berkontribusi hingga 30% untuk mencegah kematian ibu dan janin. Nah, yang perlu kita ketahui yang ketiga yaitu mengenai alasan menurunnya program KB selama pandemi COVID-19. Alasan yang pertama yaitu ketakutan masyarakat atau para akseptor KB untuk berkunjung ke layanan kesehatan KB. Kemudian yang kedua yaitu layanan kesehatan KB tutup atau hanya buka tapi membatasi pasien. Kita melangkah ke pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai mengapa KB penting selama pandemi COVID-19. Alasan yang pertama yaitu menunda kehamilan bertujuan untuk mencegah komplikasi kehamilan dan kelahiran selama pandemi. Kemudian yang kedua yaitu memitigasi risiko tak terduga transmisi COVID-19 ke dalam janin. Yang ketiga yaitu untuk mendukung efektivitas kebijakan karantina pemerintah untuk menekan jumlah pasien COVID-19. Yang keempat yaitu untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, topik selanjutnya yaitu mengenai alat kontrasepsi yang cocok selama pandemi COVID-19. Menurut WHO sendiri, semua metode modern alat kontrasepsi cocok selama pandemi COVID-19.
terutama jika seseorang yang memiliki bayi kurang dari 6 bulan dan memiliki kondisi kesehatan tertentu, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan kanker payudara. Sedangkan jika pelayanan program kesehatan tidak dapat diakses, maka bisa menggunakan kondom atau pil kontrasepsi. Nah, penggunaan kondom yang konsisten dan benar ini salah satunya bisa mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan tentunya bisa mencegah infeksi menular seksual seperti HIV. Sedangkan penggunaan pil kontrasepsi ini 95% untuk mencegah kehamilan dan tentunya bisa digunakan oleh orang yang sehat maupun orang yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Topik selanjutnya yaitu hal yang perlu dilakukan pemerintah untuk mencegah kelonjakan kelahiran pasca pandemi. Nah, ada 3 cara yang dilakukan pemerintah untuk mencegah kelonjakan kelahiran setelah pandemi atau pasca pandemi. Cara yang pertama yaitu akseptor KB menggunakan satu konversi dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Nah, kontrasepsi jangka pendek ini yang dimaksud adalah kondom dan pil KB, sedangkan yang dimaksud dengan kontrasepsi jangka panjang adalah IUD atau KB spiral dan implan. Pada situasi pandemi COVID-19 ini, para akseptor KB suntik bisa mengganti dengan implan yang bisa bertahan sampai 3 tahun. Atau bisa menggunakan KB spiral atau IUD yang bisa bertahan sampai 5 tahun. Cara kedua yaitu bagi mereka yang tidak ingin menggunakan kontrasepsi jangka panjang bisa memilih untuk menggunakan pil KB. Pil KB ini tidak memerlukan kunjungan. Satu kali datang bisa mengambil pil untuk 3 bulan atau bisa mengambil pil untuk 6 bulan sekaligus. Nah, cara ketiga yaitu memanfaatkan edukasi telekonsultasi dan telemedis. Nah, dengan cara ini layanan kesehatan akan mengedukasi masyarakat terutama wanita usia subur mengenai pentingnya kontrasepsi selama pandemi COVID-19. Baik, sekian informasi dari saya mengenai pentingnya KB selama pandemi COVID-19. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.